Hai guys, balik lagi sama gue di sini. Fans penyihir Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Kugisaki Nobara yang berhadapan dengan Shigemo, salah satu pengguna kutukan bawahan Mahito dan komplotannya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 99 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di bocoran atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun Sarka bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 95 ini, pertempuran Kugisaki Nobara melawan Shigemo, pengguna kutukan bawahan Mahito bersama komplotannya dimulai. Namun tidak lama setelah itu, datang seseorang yang memberikan bantuan kepada gadis tersebut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-99 kali ini adalah Insiden Shibuya bagian ke-17. Pada awal scene, kita diperlihatkan Nanami yang melihat tubuh manajer Ichiji yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Kejadian itu membuatnya teringat dengan teman masa sekolahnya, yaitu Haibara Yu, yang ketika terbunuh dalam suatu misi. Dalam hatinya, Nanami merasa jika dia tidak pernah merasa frustasi pada betapa tidak bergunanya dirinya ini. Nanami sendiri masih terdiam kaku, seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Melihat apa yang terjadi, Nanami berkata, beraninya mereka semua berbuat sejauh ini. Di sisi lain, sebelumnya juga, ketika berada di salah satu jalur stasiun di luar tirai, ada tim Zenin yang sedang melawan para kutukan yang muncul. Nobara memberitahu seniornya Maki jika sepertinya manajer Ichiji sedang diserang ketika sedang menghubungi staf Nita. Dan itu mungkin terjadi setelah dia berpisah dengan tim Nanami. Jadi menurutnya, jika manajer tersebut sendirian, itu berpotensi kalau dia akan dapat mendapatkan serangan dari luar. Dalam hatinya sendiri, Maki merasa jika mereka bisa menganggap kalau Gojo Sensei tidak akan dikalahkan. Tapi sekarang situasinya mulai menjadi aneh. Melihat kondisi yang terjadi, Maki pun meminta juniornya itu untuk pergi bersama manajer Nita menuju lokasi staf Ichiji berada. Menurutnya, mereka tidak bisa memakai ponsel dari asisten manajer dalam kondisi kritis. Dan mulai sekarang, dialah yang akan mengatasi masalah di sini. Karena si om tua Naobito sama sekali tidak membantu. Zenin Naobito sendiri kebanyakan minum dan membuatnya merasakan halusinasi berlebihan. Dia bahkan meminta minuman kepada ketiga wanita tersebut. Maki meminta mereka berdua untuk tidak mempedulikan orang tua itu. Dalam hatinya, dia berpikir jika yang tidak terduga adalah dengan berada di luar tirai, mungkin akan membuat mereka juga bisa lebih mudah untuk kabur kalau mereka memang benar-benar memerlukannya. Oke, balik lagi ke cerita inti, di mana Nobara dan staf Nita yang dihadang oleh Shigemo. Villain itu merasa begitu senang. Dia mengaku bosan karena hanya bertemu dengan laki-laki saja selama berpatroli. Nobara meminta manajer itu untuk bersembunyi dan dia akan segera menyelesaikan urusan mereka dengan lebih cepat. Dia memberi instruksi kepada manajer Nita untuk berpura-pura bersembunyi di Bukanmura. Lalu saat berada di dalam, manajer tersebut bisa segera pergi melalui Tokyo. Menurut Nobara sendiri, dari apa yang pria itu barusan katakan, sepertinya manajer Ichiji sudah dia kalahkan. Staf Nita sependapat dengan rekannya itu. Dia pun meminta Nobara untuk tidak memaksakan diri dalam pertempuran yang mereka jalani setelah ini. Sambil mengangkat pedang kutukan untuk bersiap menyerang, Shigemo meminta mereka berdua untuk berhenti berbisik-bisik. Kemudian dia pun melemparkan pedangnya ke arah penyihir Jujutsu itu. Dengan sigap menggunakan palunya, Nobara berhasil menepis serangan tersebut. Sedangkan staf Nita sendiri juga berlari menuju Bukanmura. Sambil melihat ke arah manajer tersebut, Shigemo merasa jika wanita itu berencana untuk bersembunyi. Nobara tersenyum. Dia merasa jika lawannya ini begitu bodoh karena telah membuang senjatanya begitu saja. Dalam hatinya sendiri, dia berkata jika menggunakan alat kutukan, bahkan jika mereka memiliki teknik kutukan, itu biasanya berarti mereka adalah petarung jarak menengah dan kelemahannya adalah didekati. Lalu dengan cepat, Nobara mencoba melancarkan pukulannya. Namun Shigemo berhasil menghindar. Dia memberitahu gadis itu kalau mereka sudah pernah bertemu. Tapi sambil bersiap menyerang lagi menggunakan palunya, Nobara berkata jika mereka belum pernah berjumpa.
walaupun dalam hatinya dia berkata sebaliknya. Di dalam jalur stasiun Bunkan-Mura sendiri, manajer Nita sedang berlari untuk memutari lokasi pertempuran mereka. Shigemo yang masih berhadapan dengan Nobara itu seperti menggerakkan jaringnya. Dan tidak lama kemudian, dia pun jadi sadar akan rencana mereka berdua. Kejadian itu membuat Nobara cukup terkejut. Ternyata pedang terkutuk yang pria itu miliki dapat dia gerakkan dari jarak yang cukup jauh. Dengan cepat, Shigemo pun berlari menuju jalur Bunkan-Mura. Nobara sendiri yang sedikit telat menyadari pergerakan lawannya itu juga ikut mengejar. Ternyata di dalam jalur kereta itu sendiri ada manajer Nita yang telah menerima serangan dari senjata terkutuk milik villain tersebut dan membuatnya tergeletak tidak berdaya. Shigemo sendiri yang berlari menghampiri itu dengan sadisnya langsung menendangnya. Kejadian itu membuat manajer tersebut mengalami luka yang semakin parah. Nobara yang makin emosi itu mencoba menolong dengan melancarkan serangan. Namun secara mengejutkan, pedang terkutuk milik villain tersebut malah muncul dari atas dan Shigemo pun langsung melancarkan tebasannya. Nobara sedikit telat melihat kemunculan senjata itu karena tadi pedang milik villain tersebut sudah dibuang di luar sana. Seketika pula dia pun terkena tebasan di bagian kaki kirinya. Serangan itu sebenarnya tidak terlalu dalam, namun di luar dugaan, pedang tersebut malah kembali menyerang dari arah samping dengan cara memberikan pukulan, dan itu mengenai wajah kiri penyihir Jujutsu tersebut. Kejadian itu membuat Nobara jadi terjatuh tidak berdaya. Dia menyadari jika lawannya ini adalah tipikal orang yang terus menyerang titik lemah dengan presisi yang tinggi. Sambil tersenyum, Shigemo merasa jika otak dari Nobara sepertinya telah terguncang, dan itu membuatnya tidak bisa berdiri. Lalu sambil menggoda penyihir itu, dia menghampiri dan bertanya, apakah Nobara sudah tidak bisa berdiri lagi? Menurutnya, gadis ini sudah menjadi lebih kuat sejak terakhir kali mereka bertemu. Bahkan dia sendiri sampai tidak mengenali Nobara ketika awal bertemu tadi. Sambil tersenyum, dia menambahkan jika mereka tidak akan hidup di dunia di mana Nobara bisa menang hanya dengan cara menjadi kuat saja. Khususnya saat gadis itu melawan teknik kutukan miliknya ini. Tidak lama kemudian, pedang terkutuk tersebut berjalan sendiri menghampiri tuannya. Nobara yang terluka itu bertanya kepada pria tersebut, sekarang siapa yang akan dia bunuh duluan? Dia juga bertanya, sebenarnya apa yang sedang Shigemo incar? Dalam hatinya sendiri, Nobara berkata jika dia harus terus berbicara untuk mengulur waktu sampai bantuan datang. Namun Shigemo menjawab tidak tahu, karena para kutukan itu sebelumnya hanya bilang kalau itu berhubungan dengan penyegelan Gojo Sensei. Sambil tertawa menikmati keadaannya terjadi, dia merasa jika ini seperti seseorang yang suka dengan sepak bola, tapi malah terlahir di dunia yang tidak memiliki sepak bola. Shigemo menambahkan jika dia tidak peduli dengan tujuan dari misi ini, karena dia cuma mencari kesenangan dengan menyiksa setiap orang dari pertempuran yang Shigemo hadapi. Sambil melukai manajer Nita yang sudah tergeletak itu, dia bertanya, apakah Nobara setuju dengan pendapatnya? Tentu saja kejadian tersebut membuat penyihir Jujutsu itu emosi dan menyuruhnya untuk berhenti. Shigemo menantang gadis itu untuk mencoba saja kalau dia bisa. Dia meminta Nobara untuk menghentikannya dari melakukan dosa-dosa yang lain seperti yang Shigemo lakukan barusan. Lalu dengan susah payah, gadis tersebut mencoba bangkit. Melihat gadis itu yang seperti kesusahan untuk berdiri saja, membuat Shigemo merasa begitu terhibur. Kemudian dia segera melancarkan tebasannya ke arah gadis tersebut. Dengan susah payah, Nobara mencoba untuk menghindar. Namun ketika villain itu berencana untuk menjahili gadis itu lagi dengan tebasan berikutnya, tiba-tiba mereka berdua seperti mendengar suara langkah kaki dari seseorang. Ternyata itu adalah Nanami yang berjalan menghampiri mereka. Sambil menunjukkan tatapan penuh emosi, penyihir kelas 1 itu memandang villain tersebut seakan bersiap untuk menyerang. Shigemo sendiri yang melihat kemunculan pria itu menoleh dan tersenyum. Dia merasa kalau tidak pernah bertemu dengan pria tersebut sebelumnya. Shigemo penasaran, apakah dia juga boleh membunuh orang yang tidak memakai jas hitam. Tidak disangka ya guys, Nanami muncul di tengah pertempuran Nobara dan Shigemo. Apakah setelah ini penyihir kelas 1 itu akan mengambil alih pertempuran tersebut dan mengalahkan villain itu dengan begitu mudah? Sayangnya scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 99 telah berakhir.
Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 99 yang edisinya membelatkan. Nanami yang secara mengejutkan muncul di tengah pertempuran antara Nobara dengan Shigemo. Dengan wajah yang penuh emosi, penyihir kelas 1 itu seperti mau bersiap untuk mengalahkan villain tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang menonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.